Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ikhwatul kiram, asatidah rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulah wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para asatidah yang saya muliakan, dan barangkali ada guru-guru kami, senior kami yang senantiasa kami muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga kita semua masih diberikan rezeki oleh Allah, ditakdirkan untuk bisa mengikuti sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan insya Allah ini menjadi rangkaian iktikaf kita di subuh hari ini hingga kelak nanti insya Allah duha, sehingga kita sekaligus diberi pahala seperti orang umroh ya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga lumayan juga bagi kita semua yang hadir di sini. Saya berterima kasih dan mengapresiasi ya pada takmir yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi ini, dan mohon maaf kalau misalnya nanti apa yang saya sampaikan di luar ekspektasi. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya diamanai untuk menyampaikan tentang materi kesehatan. Untuk topiknya sebetulnya secara spesifik insya Allah yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan penyakit sendi. Karena penyakit sendi ini untuk usia-usia di atas 60 tahun ya, tetapi juga ada yang masih di bawah 50 tahun juga sudah mengalami. Itu menyebabkan penurunan aktivitas sehingga mengganggu produktivitas atau paling tidak mengganggu kesempurnaan di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Baik, saya memakai judul yang secara umum sehat dan sakit ya. Bapak Ibu sekalian, Allah SWT itu menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna ya. Dalam surah At-Tin Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa sungguh Allah itu menciptakan kita manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Sehingga karena manusia itu dicipta oleh Allah SWT yang paling sempurna, maka kemudian ada amanah-amanah atau ada kewajiban-kewajiban yang tidak diberikan oleh Allah SWT pada makhluk yang lain kecuali pada manusia. Dan Allah menciptakan manusia itu meliputi paling tidak ya, mungkin nanti ada yang menambah. Sejauh yang saya pahami ada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah belegernya kita, fisik kita, jasad kita. Kemudian setelah menciptakan jasad itu, kalau kita melihat di surah yang disampaikan tentang penciptaan manusia itu, kemudian Allah meniupkan ruh. Setelah kemudian lahir, ruh dan jasad menyatu dalam perkembangan dalam kandungan ibu sampai 9 bulan 10 hari. Lahir, tumbuh terus sampai kemudian secara fisik terutama di otaknya ya,
itu sampai kemudian bisa berkembang sedemikian rupa sampai kemudian berakal. Nah, setelah lengkap atau setelah sempurna pertumbuhan antara jasad, ruh dan akal ini menyatu dalam fisik seseorang, dalam fisik kita manusia, maka kemudian ada beban taklif atau beban syariat. Maka di sanalah mulai ada tanggung jawab yang kita kenal dengan apa? Akil balik. Balik artinya sampai, akil akhirnya berakal. Artinya akalnya sudah nyampe sehingga ada beban-beban syariat. Beban syariat yang utama dan pertama apa? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Dzariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin, tidak menciptakan jin dan manusia ya. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah dalam konteks apa? Maknanya ibadah kan menghamba kepada Allah. Artinya menempatkan Allah sebagai sang khalik, sebagai ilahnya, sebagai yang memelihara dirinya dan seterusnya. Dengan konsekuensi dia harus taat, menghamba. Sebagaimana kalau kita ilustrasikan di zaman apa Pak? Zaman kerajaan itu kan ada kawula dan rajanya gitu. Sehingga seorang rakyat jelata atau kawula itu kan harus apa? Harus sendiko dawuh terhadap rajanya. Kadang-kadang sampai ada istilah sabdo pandito ratu. Apa yang disampaikan oleh sang raja itu menjadi undang-undang, menjadi hukum. Dan itulah sebetulnya penempatan manusia kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian implementasi dari ibadah itu salah satu di antaranya adalah Allah menugaskan mengamanahi kepada manusia itu untuk mengelola dunia dan seisinya ini. Kan gitu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan manusia itu di antaranya adalah di samping sebagai hamba Allah yang berkewajiban untuk beribadah, maka salah satu bentuk implementasi ibadah itu adalah mengelola bumi sebagaimana yang telah diamanahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita berbicara fisik kita, maka kita sebetulnya tidak terlepas dari ruh kita dan tidak terlepas dari akal kita. Artinya di dalam diri kita itu ada 3 aspek antara jasad, ruh, dan akal. Itu selalu berinteraksi antara satu dengan yang lain, sangat berhubungan dan berkaitan. Suatu contoh misalnya, ketika kita takut, maka apa yang terjadi dalam diri kita? Takut itu perasaan apa? Ruh atau akal ya? Ya ruh ya akal kan gitu. Karena ada persepsi tentang takut, maka kemudian ruh kita juga merasa takut, kan gitu. Responnya apa? Di dalam jasad kita merespon. Kita jadi apa Pak? Berdek. Atau berdebar. Atau bulu kudu kita apa? Itu berarti ada respon antara fisik, ruh, dan jasad. Atau kalau misalnya kita merasakan sakit. Karena kita ada informasi, sekarang banyak kan informasi yang bebas berkeliaran kemana-mana. Kemudian kita merefleksikan ke diri kita, wah jangan-jangan itu saya, wah saya kok merasa begini, rasa begitu gitu kan. Biasanya misalnya ya, sakit perut, sakit apalah ini itu, sehingga di dalam diri kita itu ada rasa was-was, sehingga ada rasa kekhawatiran. Akhirnya apa? Kita merasa sakit, pusing lah, susah tidur lah, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi begitu kita konsultasi, periksa ke dokter, dicek dan seterusnya, ternyata apa? Tensinya normal, gitu kan? Labnya bagus. Ya. Terus kemudian akhirnya semua di data-data objektifnya ternyata tidak ada masalah. Akhirnya kemudian dokter disimpulkan, oh ini karena ada kekhawatiran, mungkin karena ada ketakutan, sehingga di sana ada kelompok penyakit namanya psikosomatis, penyakit yang karena kejiwaannya, psikisnya, bukan karena jasadnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jasad. Kalau kita sekarang kan berbicara masalah kesehatan dalam arti fisik kita ya Bapak Ibu. Padahal sebetulnya kesehatan yang kita butuhkan itu tidak hanya jasad kita, tetapi juga ruh kita dan akal kita. Ketiga-tiganya itu harus sehat.
Yang kemudian dengan sehatnya jasad, ruh dan akal, maka kita akan bisa menunaikan kewajiban kita untuk menghamba kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya ya di dalam ayat yang lain kan Allah telah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa di dalam diri manusia itu diilhamkan antara potensi fujur untuk sesat dan potensi takwa untuk taat. Nah, ketika jasad, ruh dan akal kita itu tidak dalam poros sehat, maka di sana akan terjadi pertentangan antara fujur dan takwa. Dan di setiap momen kita akan selalu dihadapkan yang demikian ini. Oleh karena itulah yang menjadi ujian kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam ayat yang lain. Bahwa Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu sebetulnya nantinya akan untuk mengevaluasi, akan untuk menguji siapa yang terbaik amal-amal manusia itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kita sebagai manusia yang mengemban amanah untuk bisa dalam konteks poros yang benar beribadah dan menjalankan apa yang sudah ditugaskan oleh Allah, maka antara jasad, ruh dan akal harus sehat semua. Nah, insya Allah Maghfirah sudah memfasilitasi itu, bagaimana kita menghidupkan ruh kita, bagaimana menghidupkan akal kita, dan saat ini kita mengkaji tentang bagaimana kita menjaga kesehatan jasad kita. Ini secara sepintas bahwa di jasad kita itu kalau kita urai secara garis besar begitu, sebetulnya secara umum fisik kita itu terdiri dari rangkaian organ. Di antara rangkaian organ itu membentuk sebuah sistem organ. Ya, satu contoh misalnya begini, kita bisa melihat karena kita punya mata. Mata kita bisa berfungsi karena mata kita ada saraf yang menghubungkan antara mata di luar kita ini dengan otak yang bertugas untuk mempersepsi penglihatan kita. Artinya di sana ada rangkaian organ dari mata, bola mata, lensanya, sampai kemudian bisa berkedip, lirik kanan kiri dan seterusnya. Itu sebuah proses yang rumit, yang itulah sistem organ. Di dalam sistem organ itu terdiri dari banyak organ. Misalnya contoh lagi, ketika kita mengenal di dalam perut kita, maka di dalam perut kita di sana berfungsi untuk melakukan proses pencernaan. Pencernaan dibutuhkan apa? Mulai dari ketika kita mengunyah, ada gigi dan seterusnya, kerongkongan masuk ke lambung, lambung masuk kemudian ke usus halus, usus besar, kemudian di sana sebelum masuk usus besar ada penyerapannya, ada liver dan seterusnya sampai kemudian keluar. Berarti ada organ-organ yang menyatu, yang kemudian membentuk sistem organ. Dari organ-organ yang membentuk itu ada jaringan, sampai kemudian di antara jaringan itu membentuk sel. Bapak Ibu sekalian, dan inilah sebetulnya ketika fisik kita itu mengalami sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka akan menimbulkan reaksi-reaksi. Dan reaksi itu levelnya mulai dari sel, jaringan, organ, sampai ke sistem organ. Ketika levelnya itu masih seluler mungkin belum tampak. Jaringan bisa jadi tampak, bisa jadi tidak. Kalau begitu sudah organ, maka akan muncul. Maka di sanalah muncul penyakit. Makanya penyakit-penyakit yang menimpa atau yang mengenai pada fisik kita itu macamnya luar biasa, dan makanya kemudian kita mengenal dokter itu tidak hanya spesialisasinya kan luar biasa. Nah itu ya berdasarkan ini. Ada dokter penyakit dalam. Penyakit dalam nanti masih dibagi lagi konsultan livernya, ada konsultan ginjalnya, ada konsultan infeksinya, penyakit tropiknya dan seterusnya. Ini saya mungkin ada kekurangannya, mungkin ada senior saya yang di sini, guru saya. Dokter Pangestu dan Dokter Pranawangi. Dokter Pranawangi. Oh enggak. Gitu ya. Jadi subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita itu dengan sangat sempurnanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehat. Kita langsung masuk ke ini ya. Sampai jam pinten ini. Jam 8 nih. Nanti kasihan yang bikin sarapan nanti. Kita masuk ke masalah
apa itu sehat dan apa itu sakit? Saya tidak memakai definisi-definisi yang sangat rumit. Saya ingin mungkin apa yang saya sampaikan ini nanti bisa dibawa pulang terus kemudian memberikan motivasi kepada kita untuk oh ternyata kita itu harus begini begitu dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu adalah sebaik-baik makhluk. Dan kemudian kita itu ketika bisa hadir di sini insyaallah ya kita itu sehat, kan gitu. Bisa beraktivitas. Nah, jadi sehat ini sederhananya adalah kondisi fisik kita, sebetulnya bukan hanya fisik ya, fisik maupun ruh dan akal kita. Karena kalau di antara ketiga ini ada yang sakit kan akhirnya beban syar'i itu ada rukhsahnya, kan gitu. Kalau misalnya akal kita sakit, nah sudah bebas, ya kan? Kalau kita tidak berakal kan berarti tidak ada beban syar'i, udah wis. Mungkin insyaallah surga kan gitu. Seperti anak-anak yang tidak nyampe akalnya, Down syndrome misalnya, tidak bisa mencapai akal balik, maka tidak ada beban syariat bagi mereka. Atau kalau apa? Hati kita sakit, mungkin kita terlibat itu yang lagi rame. Apa, Pak? Judi online. Itu kan berarti roh kita nggak sehat itu. Gitu ya. Jadi masalah-masalah sosial itu sebenarnya akan clear kalau kita itu menyelesaikan dengan cara-cara yang sudah Allah berikan ya. Jadi sehat itu artinya kondisi fungsional ya, kondisi fisik, akal maupun ruh kita itu bisa menjalankan kita sebagai manusia itu berarti sehat ya. Berfungsi secara baik dan bisa melakukan aktivitas sesuai dengan tadi. Kalau fisik ya sesuai dengan peran-peran masing-masing, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, bibir untuk berbicara kan dan seterusnya ya. Kaki untuk berjalan, tangan untuk berbuat kebaikan dan seterusnya. Jadi sehat itu adalah sesuatu kondisi yang normal, kita bisa beraktivitas dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala menurut saya. Nikmat apa musibah? Kan nikmat pasti ya. Nah, oleh karena itu, karena dia bagian dari nikmat Allah, maka kita sebagai seorang yang mukmin, yang muslim, maka kita tentunya apa? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, memuji kepada Allah artinya yang memuji lisan kita, kemudian kita mengimplementasikan bentuk pujian kita itu dengan fisik kita juga memuji Allah, sholat, puasa, sesuai dengan rukun Islam ya. Terus itulah bentuk syukur kita. Kalau kita bisa mensyukurinya, maka la in syakartum la azidanakum. Maka insya Allah Allah akan melipat gandakan kesehatan kita itu menjadi kesehatan yang berkah. Jadi sehat yang membawa kebaikan. Bukan hanya untuk diri kita, tapi mungkin juga untuk orang di sekitar kita. Atau paling tidak diri kita, keluarga kita, anak kita, saudara kita, dan tetangga, dan akhirnya masyarakat sampai kemudian bangsa dan negara. Dan yang tidak boleh lupa adalah karena dia adalah nikmat dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun itu adalah amanah dari Allah. Dan bagi kita sebagai seorang yang beriman, amanah itu harus kita tunaikan, kan gitu. Kita jaga paling tidak. Karena dia amanah. Dan salah satu di antara ciri-ciri orang yang beriman itu kan apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan ciri-ciri orang yang beriman dalam surah Al-Mu'minun itu kan mereka yang pada amanah yang diberikan kepada mereka, ketika mereka berjanji, maka mereka itu apa? Menunaikan atau menjaganya. Kan gitu. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi, kata Rasulullah. Kalian adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai kepemimpinan atas diri kalian. Minimal memimpin diri kita sendiri. Mata kita untuk apa? Mulut kita untuk apa? Pendengaran kita untuk apa? Kan gitu. Dan itu harus kita jaga. Untuk apa? Agar kita tadi, tugas kita adalah kesehatan tadi bisa kita pakai untuk menghamba kepada Allah secara baik dan sempurna. Sehingga kita harus jaga dan kemudian kita fungsikan. Fungsinya apa? Ya tadi, beribadah. Beribadah itu kan ada mahdoh, ghairu mahdoh. Jadi ada ibadah yang ritual dan ada ibadah sosial. Dan di antara ibadah sosial adalah ibadah ya sosial. Termasuk di lingkungan kita.
sebagai seorang suami harus produktif, menghidupi keluarganya dan seterusnya. Sehingga semua aktivitas kemanusiaan kita itu kalau dipijaki tadi, insya Allah itu bernilai ibadah. Makanya innamal a'malu binniyat. Ketika kita melakukan aktivitas dimulai dengan basmalah, insya Allah akan menjadi ibadah. Tidak hanya dijaga, difungsikan, tetapi juga harus kita tingkatkan fisik kita. Sehingga apa? Agar kita sempurna. Nun sewu. Di antara kita yang jamaah tadi, ada nggak yang kira-kira sholat kita itu tidak sempurna pelaksanaannya? Nun sewu ya? Karena lutut kita sakit, atau karena boyok kita sakit, sehingga kalau jalan bisa. Tapi kenapa sholat kok harus duduk? Ya karena sakit. Nah, padahal ya kenapa mesti duduk? Kenapa kok tidak berdiri dulu baru duduk? Allah alam, itu perlu kajian fikih nanti ya. Karena berdiri itu sebetulnya apa? Rukun dari sholat kan. Sehingga kalau bisa berdiri dulu, niat Allahu Akbar, kemudian ruku kalau bisa, terus baru duduk. Jangan sampai langsung duduk. Nah ini mungkin perlu kajian-kajian, mungkin takmir nanti bisa lebih detail untuk mengkaji tentang fikih-fikih yang berhubungan dengan ibadah, sehingga ibadah kita itu tidak asal gitu, tetapi memang ada di mana rukhsah itu kita pakai dan di mana kita tidak bisa memakai. Artinya apa? Kalau fisik kita dengan baik, maka insya Allah ibadah kita menjadi sempurna. Sholat ya berdiri, tegak, duduk, sujud dan seterusnya. Dan insya Allah kalau itu dilakukan dengan benar, baik, maka itu akan membawa dampak sehat juga. Kembalinya adalah kembali kepada sehat. Gitu ya. Insya Allah. Jadi goalnya adalah ketika kita menjaga sehat, jadi kembali kita untuk menghamba kepada Allah dan menunaikan tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi. Itu tentang sehat. Kemudian sakit. Apa itu sakit? Ya sakit kebalikan dari sehat. Kalau ini fungsional berarti ini tidak fungsional. Tidak fungsional mulai ya ini ekstrimnya ya, non fungsional. Tapi sebetulnya mungkin ada penurunan fungsinya, tidak sempurna gitu ya. Misalnya dari 100 menjadi 90, 80, 60 sampai kemudian tidak sama sekali misalnya gitu ya. Atau kalau dalam perasaan ritual misalnya dari tadi ya sholat harus sempurna, kemudian mungkin berdiri tetap tapi tidak bisa duduk iftiros dengan baik dan seterusnya, sampai kemudian tidak bisa berdiri, harus duduk, tidak bisa duduk, harus berbaring, tidak bisa berbaring, harus sama berkedip aja. Kalau tidak bisa sampai kemudian dibantu disolatkan. Ya sudah gini. Itu ya Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sakit itu kondisi yang tidak fungsional, dan ini saya berbicara secara umum. Sebetulnya penyakit yang ada pada diri kita itu ada secara garis besar ada dua golongan. Ada penyakit-penyakit yang karena infeksi. Berarti kalau karena infeksi itu ya karena ada intervensi makhluk lain yang masuk ke kita. Biasanya zat-zat mikroorganisme, apakah kuman, virus, jamur dan seterusnya yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Tentunya itu akibat dari apa? Paparan ke kita ya. Kemudian ada yang non infeksi, penyakit yang bukan infeksi. Mulai dari bawaan sejak lahir, akibat aktivitas fisik terjadi kecelakaan atau trauma, akibat, nah ini metabolik yang kemarin sudah dibahas ya sama Dokter Pangestu atau Dokter Pranawa, akibat metabolik kita, atau karena kegiatan aktivitas keseharian kita, gitu ya, kerja kita, gitu dan seterusnya ya. Terus akibat proses penuaan sehingga tidak bisa mengalami regenerasi, tapi yang terjadi adalah degenerasi, akibat keracunan mungkin, dan seterusnya banyak sekali ya. Kemudian keganasan dan seterusnya. Itu secara umum itu ya bisa digolongkan ini, sehingga kalau kita mengenal ini sebetulnya kita bisa memetakan sebetulnya sakit saya itu apa sih, kondisi kita itu apa, apakah yang infeksi atau yang bukan infeksi. Kalau yang infeksi baru pakai obat-obat yang untuk infeksi. Kalau yang non infeksi berarti ya tata laksananya non infeksi. Nah kadang-kadang kita itu digebiah uyah sehingga semua penyakit yang menimpa kepada kita, kalau biasanya apa dan seterusnya, mesti minumnya obat-obatan yang anti infeksi, sehingga beli-beli sendiri dan seterusnya. Nah itu nanti mungkin perlu kajian-kajian berikutnya ya. Jadi penyakit yang menimpa pada kita itu sebetulnya akibat dari paparan fisik yang menimpa pada kita, dan itu mau tidak mau pasti gitu ya. Nah paparan itu bisa melalui mulut kita, apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita minum, maka itu akan berpotensi untuk membawa kesehatan pada tubuh kita, tapi jangan lupa juga akan membawa apa? Kesakitan, penyakit, gitu ya. Apa-apa yang kita hirup itu juga akan membawa kesehatan bagi kita, tapi jangan lupa juga bisa berdampak penyakit kepada kita. Hirup oksigen bagus, tapi kalau menghirup asap
ya jenengan yang bisa merasakan. Nah, gitu ya. Terus kemudian ini ya, jadi makanan. Belum selesai tadi. Ya sudah selesai. Jadi karena makanan, karena apa yang kita minum dan seterusnya. Jadi itu karena paparan interaksi kita. Penyakit-penyakit yang lain misalnya, naudzubillah ya. Banyak penyakit infeksi yang lain misalnya. Yang kemarin kita luar biasa diuji oleh Allah dengan apa, Pak? COVID-19 itu kan karena ya paparan udara, karena interaksi, karena itu dan seterusnya. Sehingga membawa dampak yang luar biasa seperti itu. Dan apa sebetulnya solusinya? Sebenarnya solusinya adalah sangat, ya insya Allah Allah sudah memberikan ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran ini, yang Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat. Dan kita bisa masuk surga itu juga karena rahmat Allah SWT. Oleh karena itu, inilah yang kalau kita bisa menyelami makna ibadah kita, terutama yang rutin tiap periodik 5 kali sehari. Sholat kita selalu diajarkan ihdinas siratal mustaqim. Sebetulnya kita berdoa untuk meminta petunjuk agar kita selalu dibimbing dengan Al-Quran. Dan segala masalah yang ada pada kita, maka rujukannya adalah di sini. Karena Al-Quran itu adalah sebagai al-huda, sebagai petunjuk, kan gitu. Hudalinas bahkan. Petunjuk bukan hanya hudalil mutakin, tapi hudalinas. Petunjuk manusia bahkan. Sifat, obat, dan rahmat. Dan insya Allah ada banyak fungsi-fungsi Quran yang lain yang sebagai furqan, sebagai pembeda, dan seterusnya. Saya mencuplik ini untuk terkait dengan kesehatan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu sebetulnya dengan berinteraksi sesuai dengan mengikuti kaidah-kaidah Al-Quran, insya Allah kita sehat. Kalau kemudian ternyata kita masih tidak sehat, maka perlu kita evaluasi bagaimana interaksi kita di dalam menjalankan Al-Quran. Kenapa? Contoh, tadi ya, salah satu penyakit itu kan penyakit metabolik. Dan ini yang paling banyak. Ya, penyakit di antara penyakit itu kan penyakit infeksi. Dan di antara penyakit infeksi itu ada hubungannya dengan metabolik juga nantinya, dampaknya ya. Tetapi itu semua bisa terjadi karena apa? Karena ya tadi, apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena makan kita. Ya, nah oleh karena itu Allah telah memberikan panduan di dalam Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah menempatkan ketika menyampaikan firman tentang makan ini, itu kok dilanjutkan dengan janganlah kalian mengikuti wala tattabi'u khutuwati syaitan, jalannya setan gitu ya. Allah ini hikmahnya apa? Jangan-jangan kalau kita makan itu sembrono, jangan-jangan ini makanannya setan. Sehingga di dalam tubuh kita menjadi tumbuhlah setan. Dan setan, naudzubillah min dzalik, yang akan mendorong kita, korin kita, mendorong kita untuk berbuat negatif. Naudzubillah min dzalik. Makanya interaksi antara fisik, ruh dan akal itu akan selalu berinteraksi. Makanya kalau kita makan makanan yang tidak halal, yang haram, maka akan tumbuh di dalam fisik kita sesuatu yang mengganjal, yang Allah alam, kata para ustadz, itu bisa mendorong kita untuk terus berbuat negatif. Jadi jangan-jangan kalau kita itu dominasinya adalah fujur, jangan-jangan apa yang masuk dalam tubuh kita itu adalah sesuatu yang tidak baik. Apalagi kalau ini terkait dengan kesehatan. Contoh misalnya, ketika kita yang diharamkan itu apa, Pak? Contohnya, yang diharamkan. Yang halal kan banyak, yang lebih banyak. Ya, banyaklah ya. Ini yang sering terjadi di dunia medis itu adalah khamr atau alkohol. Apa dampaknya? Merusak liver, gampang stroke, dan seterusnya. Banyak. Itu aspek fisiknya. Aspek sosialnya apa? Kalau orang mabuk apa? Tidak punya takut. Sehingga dia berbuat kriminal. Bahkan kriminal-kriminal itu sebelum dia beraksi, dia akan menenggak sesuatu yang menghilangkan akalnya. Kan gitu? Ya. Sehingga akhirnya banyak hal-hal yang negatif yang dampak dari sekedar halal. Makanya prinsip utama yang harus kita ini kan adalah halal, dan itu harus kita tekankan pada diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita. Dan sebetulnya Bapak Ibu sekalian, dari sini saja
Harusnya ya, harusnya. Allah alam. Negeri ini sudah bebas dari apa, Pak? Judi online. Apa lagi, Pak? Kriminal itu. Kenapa? Karena orang kalau sudah takut makan sesuatu yang halal, tidak mungkin melakukan sesuatu yang negatif. Apalagi yang kedua harus toyiban. Toyiban itu sudah halal harus toyib. Artinya tidak semua yang halal itu toyib. Bagi seseorang tertentu. Sehingga ada di sana ilmu tentang gizi. Apa yang baik untuk fisik kita. Nah, di sanalah pentingnya kita juga belajar ilmu tentang gizi. Kemudian yang berikutnya Allah memberikan panduan apa? Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Berlebihan dalam arti kuantitas, juga berlebihan dalam arti kuantitas. Kuantitas dan kualitas ya. Kualitas, kuantitas ya. Kuantitas artinya jumlah. Dampaknya apa? Kalau kita berlebihan, maka akan disimpan. Kalau disimpan, akibatnya apa? Dan biasanya makanan-makanan yang ada pada sekitar kita itu yang paling enak dan banyak itu yang dan murah. Apa, Pak? Karbohidrat. Jenengan cemilan di sembarang jalan itu mesti karbohidrat semua. Dan itu enak-enak semua, ya. Ada ote-ote, pisang goreng. Apa lagi, Pak? Wes macam-macam, rujak cingur. Sembarang itu semua karbohidrat semua. Dan itu menjadi gula, kalau tidak dipakai untuk aktivitas, dia akan disimpan berubah jadi lemak. Akhirnya apa? Perutnya jadi kayak orang hamil, non sewu. Badannya jadi gendut. Karena badannya lemaknya yang banyak, dagingnya menjadi kecil seolah-olah besar, tapi dagingnya kecil. Padahal yang utama adalah dagingnya. Sehingga biar kuat gitu. Tapi enggak, ini kan lemuk. Aku enak, non sewu. Ini pasien-pasien saya, ngapunten ya. Nah, kenapa? Karena berlebihan. Dari sisi kualitas, kalau kualitas kita itu berlebihan, maka apa yang terjadi? Ya duitnya terlalu banyak ya, Pak ya. Nah, mangan neng resto sing regone luar biasa. Ini bener kandungan gizi hebat ini. Tapi kan sekali makan keluar resto billingnya 1,5 juta. Loh, padahal saudara kita yang masih butuh bantuan banyak. Tapi infakin dengan al-maghfirah lutik 5.000. Loh, enggak imbang. Ya, artinya nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pertimbangan dengan konsep ini saja, sebetulnya masalah-masalah sosial ini akan selesai dengan luar biasa. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan aktivitas. Aktivitas kita itu harus seimbang, Bapak Ibu sekalian. Seimbang dalam makna apa? Ya, sebetulnya kalau kita itu mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah seimbang. Kan Allah berfirman apa? Wa ja'alnal laila libasa. Dalam surah Pak Diro apa nih? Wa ja'alna laila libasa. Dijadikan malam untuk pakaian untuk beristirahat. Wa ja'alna nahara ma'asa. Dijadikan siang untuk bekerja mencari penghidupan. Jadi kalau malam ya untuk istirahat, ibadah, ritual maksudnya ya. Kalau siang ya untuk produktivitas, ya tetap ibadah, ya ada ritual, ada. Nah, kalau itu seimbang, maka insya Allah baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan fisik kita itu termasuk sirkulasi hormon-hormon yang beredar di dalam tubuh kita itu antara siang dan malam sudah dirangkai, ditentukan sedemikian rupa sehingga harus sesuai itu. Terus gimana kalau misalnya tugasnya malam? Iya, itu manajemen. Yang shift malam itu juga harus tidak boleh terus-menerus, harus diatur. Nah, di sanalah dibutuhkan adanya kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi ada konsultannya yang baik untuk kesehatan itu seperti apa sih malamnya, berapa jam, istirahatnya perlu berapa jam, perputaran shiftnya, gantiannya berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Keseimbangan ini menjadi penting. Kemudian ketika kita aktivitas fisik itu kan, kalau kita bekerja, kalau nun sewu nggih, kita melihat orang yang bekerja gitu, sampai keringetan luar biasa, sampai begini ya, pokoknya all out lah. Tapi giliran sholat itu jadi nggak sampai 2 menit selesai. Padahal sebetulnya sholat itu kan untuk merelaksasikan tubuh kita, memberikan kesempatan untuk zikir, untuk ini. Artinya interaksi antara jasad, ruh dan fisik itu dan akal itu di sholat kita itu. Nah, kalau kita menjalankan sholat ini dengan tumaknina, itu saja sudah membawa dampak sehat yang luar biasa. Berdiri sempurna, rukuk 90 derajat sempurna, tumaknina. Itu sudah menjaga fleksibilitas tubuh, Pak. Tulang-tulang belakang kita itu lentur terjaga. Kalau enggak, kon lungguh ngatek ndek-ndek ya. Terus sujud.
Duduk di antara dua sujud, lutut kita, subhanallah. Itu semua menjaga mulai dari leher, tulang-tulang belakang kita, tangan, bahu, semua gerak. Nah, oleh karena itu dalam konsep agama kita itu kan sebetulnya memang diajarkan apa? Pencegahan kan. Semua itu dilakukan pencegahan sebelum sakit kan gitu. Terus gimana kalau yang sudah sakit? Ya sudah. Yang sudah ya sudah. Yang berikutnya mari kita pola hidup kita ditata dengan baik, dengan mendekat pada Al-Quran, mengikuti kaidah-kaidah yang ada, dan belajar itu apa? Minal mahdi ilal lahdi. Long life education jarene wong rungkut. Ya, artinya tidak ada batasnya. Makanya kita belajar sholat yang sempurna seperti apa. Banyak sekarang di internet itu, banyak sekali. Dan itu nggak lidik, tahap demi tahap kita ikuti. Termasuk bacaannya, artinya, kita nikmati, insya Allah akan membawa kebaikan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, jangan lupa istirahat yang cukup. Istirahat apa? Ya istirahat fisik kita, apa? Akal kita, pikiran kita, ruh kita. Dengan apa? Ya di malam hari ketika banyak aturan insya Allah nanti. Mungkin para asatidz sudah membahasnya ya. Bagaimana menjelang tidur gitu kan. Bacaan apa yang dibaca. Kemudian mengikhlaskan semua kesalahan saudara-saudara kita. Kita meminta ampun kalau ada kesalahan dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Dan jangan lupa aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang saya maksud di sini sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini menjadi perlu? Karena ini sebagai kompensasi. Kompensasi apa? Kompensasi peradaban sekarang. Kenapa? Karena aktivitas fisik kita itu sekarang sangat-sangat apa Pak? Minimalis ya. Terutama bapak-bapak yang apa? Kakinya tidak 2 lagi, kakinya sudah 4 ini ya. Kerja gitu ya. Jalan paling dari rumah kamarnya menuju garasi. Langsung ada drivernya. Masuk mobil ke kantor, kantor parkirnya sudah di lobi. Jadi jalan aktivitas fisiknya apa? Minimalis. Kalau zaman dulu, sebelum peradaban seperti sekarang, mungkin menjadi potret kita adalah zaman Rasulullah ya kan ya. Itu kan jalan kaki, ya, medannya kayak begitu kan gitu ya. Kalau yang pakai unta, pakai kuda itu mungkin yang sudah ribuan atau ratusan kiloan atau ya kilometer yang sudah di atas 1 kilo 2 kilo lah ya. Kalau mesti mereka akan jalan apa? Berarti aktivitas fisiknya masih kuat masih ini. Jadi olahraga tidak terlalu apa dibutuhkan. Itu pun Rasulullah sudah mengajarkan untuk apa? Aktivitas fisik. Mengajari berenang, memanah, berkuda. Ini aspek apa? Ini yang dari saya contoh. Ini adalah yang ingin saya ambilnya. Ini olahraga-olahraga yang sifatnya mungkin boleh, kalau boleh saya katakan induk yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Renang itu skill ya. Di samping itu dia fisik. Memanah itu lebih konsentrasi ke arah apa Pak? Pikiran, hati. Berkuda itu skill. Artinya kalau renang mungkin dominannya fisik. Kemudian kalau memanah hati. Kan gitu ya. Kalau berkuda ya mungkin pikiran dan hati juga ya. Artinya ketiga aspek itu terlibat di situ. Nah, tinggal sekarang derivasinya banyak, terserah. Intinya adalah fisik kita latih, otak kita juga latih, kemudian hati kita juga kita latih. Apakah dengan bersepeda, apakah dengan sepak bola, apakah dengan basket dan seterusnya. Pada prinsipnya semua akan membawa dampak kesehatan. Nah, ini perlu kita bahas apa cukup sampai di sini ya? Ini yang masuk ke, ini tadi masih mukadimahnya ya. Ini baru masuk inti. Siapa Pak? Pun 5:30 ya Pak? 5:30. Sama kok 5:30 nih Pak? Oh bener Pak? Ini tentang penyakit sendi. Jadi penyakit sendi ya. Penyakit sendi itu penyakit yang menimpa pada sendi yang banyak sebetulnya. Mulai dari tadi ya, sendi pun juga demikian sama ya. Infeksi atau non-infeksi. Kan gitu ya. Kemudian kalau non-infeksi apa? Karena mungkin kecelakaan, rudah paksa bisa mengenai sendi. Akibat habis operasi mengenai sendi. Karena tumor bisa mengenai sendi. Kan begitu ya. Tetapi yang paling banyak dan menimpa kepada siapa saja, semua kita yang hadir akan berpotensi mengalami ini, itu adalah radang sendi. Ya, osteoartritis itu radang sendi. Dan ini hanya mengenai pada sendi yang benar. Sendi itu ada di dalam tubuh kita itu. Sendi itu apa? Tahu Pak? Yo tahu lah, maksud gak tahu.
Di Mojokerto juga ada sendi, Pak. Menuju ke mana? Cangar itu kampung. Sendi itu adalah pertemuan di antara dua tulang. Ya. Di dalam tubuh kita itu namanya sendi. Nah, di sana ada sendi yang sendi mati yang tidak bisa digerakkan, ada sendi yang hidup bisa digerakkan. Sendi yang hidup bisa digerakkan itu ada sendi yang sesungguhnya sendi, ada sendi yang sendi false joint, sendi palsu, seolah-olah sendi tapi sebenarnya secara sendi yang sempurna tidak. Kenapa? Karena sendi yang sempurna itu sendi yang ada tulang rawannya, kemudian ada minyak sendinya, ada kapsul sendinya, ada pelindung sendinya, ada urat-urat ligamen yang di situ. Gitu. Itu baru namanya sendi benar. Nah, osteoartritis itu mengenai pada sendi yang sesungguhnya. Nah, apa itu tentang apa tadi? Penyakit sendi, radang sendi ya, osteoartritis yang saya maksud di sini ya. Ini radang sendi yang non infeksi ya, yang radang sendi yang mengenai pada sendi sesungguhnya. Dia adalah penyakit yang sifatnya karena proses umur ya, Pak ya. Jadi degeneratif itu lawannya regeneratif. Kalau regeneratif regenerasi ya. Nah, 1 jadi 2, 2 jadi 4 ini. Ini kalau BKKBN, Pak. Ya. Itu regenerasi anak kita, gitu kan regenerasi. Kalau degenerasi kebalikannya berarti mengenai pada masa-masa di mana masa pertumbuhan itu sudah lewat. Kemudian penyakit ini mengenai pada sendi yang sesungguhnya tadi ya, bisa pada permukaan sendi, pada di dalam persendiannya, di dalam sabuk-sabuk sendinya, gitu ya, dan di tulangnya itu sendiri. Kemudian apa penyebabnya atau bagaimana proses itu bisa terjadi? Karena adanya ketidakseimbangan antara aktivitas yang merusak, gitu ya, dan proses perbaikannya, gitu ya. Kita beraktivitas itu kan berpotensi terjadinya namanya radang inflamasi, Pak, gesekan, gitu kan. Kita kan melakukan, kita jalan itu jangan dikira tidak ada gesekan, ada kan, Pak. Kadang-kadang kita berdiri aja ada geseknya, ketek-ketek, meletek gitu. Nah, itu ya, itu namanya gravitasi ya. Gitu ya. Jadi ada kondisi sehingga itu akan menyebabkan peradangan di seputaran sendi yang kemudian kalau tidak diantisipasi dengan baik, maka secara perlahan tapi pasti nanti akan menyebabkan kesakitan. Makanya orang itu sebetulnya kalau mengalami kesakitan itu sebetulnya tidak mendadak, Pak, tetapi sudah ada intronya dan itu bertahun-tahun. Baru terasa ketika jaringan atau organ atau fisik kita itu sudah mengalami gangguan kira-kira di atas 60% baru terasa. Iya ya. Nah, persendian di mana saja? Radang sendi bisa di daerah leher kita, di bahu kita, di tangan kita, di pinggul kita, di lutut kita, di semuanya yang ini. Nah, yang paling sering, Pak, Ibu sekalian, itu di lutut kita ini. Ini yang paling sering. Dan pasien-pasien saya itu yang paling banyak ya ini, sama ini, punggung. Ya, ini kalau ini banyak penyebabnya nyeri punggung itu banyak. Saya tidak membahas ini karena terlalu kompleks ya, Pak ya. Saya mencoba yang umum-umum ini saja, yang ini bisa dialami semua orang ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, ya tadi karena proses inflamasi tadi. Jadi dia terjadi peradangan di dalam persendian ini itu karena aktivitas kita. Ya, aktivitas kita itu yang terlalu, ya aktivitas kita lah. Saya tidak ngomong terlalu sering dulu. Semua orang akan berpotensi ke sana. Di mana akibat interaksi dua tulang yang disebut sendi tadi itu akan berpotensi terjadinya friksi. Dari friksi itulah maka akan berpotensi terjadinya dampak ya. Ya, sehingga mengenai pada persendian itu, di mana sakit sendi kalau sudah mengenai dan menimbulkan gejala sakit, maka biasanya karena ini berkaitan dengan degenerasi tadi, maka prosesnya itu akan menaun, Pak. Kalau entei. Kalau entei, Pak, wis lah. Percaya kali dulu. Ya. Kalau entei sehingga dia menyebabkan apa? Kronik. Terus-menerus dan semakin bertambah usia, tidak semakin mereda tetapi akan semakin PARAH. Kenapa, Pak? Parah. Karena gradasinya mulai dari level 1 bisa naik kelas 2, naik kelas 3, naik kelas 4 gitu ya. Lek BPJS kan dibalik dari kelas 3, 2, 1 kan gitu semakin enak. Nah, ini nggak bisa, Pak. Makanya dari 1, 2, 3 dari kelas naik
Pertama enak, turun gak enak, tambahnya tambah gak enak. Ya, gitu. Gitu ya Pak ya. Nah, sehingga ini menyebabkan gangguan fungsi tadi. Dulu sholat bisa berdiri tegak, jalan, rukuk normal. Sekarang sudah mulai kroso. Kan gitu? Ya. Benar Pak? Nah, gitu ya. Dan yang paling banyak penyakit ini mengenai pada terutama lutut Pak. Bisa lutut, bisa pada hipnya, bisa pada pinggulnya. Yang kebanyakan adalah pada lututnya, ya. Di mana menurut WHO, ya ini tahun zaman saya masih sekolah ini Pak. Menurut WHO, gangguan pada persendian ini menyebabkan disabilitas sekitar minimal 10%. Jadi di antara kita ini kalau ada 10 orang itu biasanya satu di antara kita itu sudah mengalami gangguan fungsi. Ini untuk usia-usia di atas 60 tahun. Nah, tinggal memetakan aja. Yang usianya 60 tahun, itu 10 orang kira-kira, yang sholatnya masih sempurna ada berapa? Minimal 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Tinggal ngitung aja ya. Gitu ya. Apa penyebabnya atau faktor apa yang bisa kok jadi seperti itu apa sih sebetulnya? Ini ada faktor yang tidak bisa kita hindari dan ada faktor yang bisa kita kelola. Yang tidak bisa kita hindari adalah faktor umur, usia. Semakin bertambah usia dekadenya, jadi Bapak Ibu sekalian, usia degenerasi atau usia mulai terjadi proses yang menurun ya secara fisik itu, menurut teori itu 50 tahun. 50 tahun ke atas itu akan mengalami proses penurunan. Jadi antara kita kan masih menjaga eksis, tumbuh sampai 20 tahun, oke, sehat sampai 30 tahun. Nah, 30-40 ini stuck. Kecuali kita bisa menahan, mungkin kita masih eksis ya. Begitu 40 masuk ke 50 mulai menurun. Kurvanya kalau tidak kita maintain, menurun. Gitu ya. Nah, kalau Pak Diro ini contoh ini bisa eksis terus ini. Mulai saya masih muda sampai saya setua masih tetap gitu. Masya Allah. Ini mungkin bisa tanya resepnya Pak Diro nanti. Jadi faktor usia tidak bisa kita kendalikan. Terus kemudian usia Pak. Jenis kelamin. Jenis kelamin ini menurut saya saya dokter rehab yang melayani BPJS itu paling banyak pasiennya itu ibu-ibu. Lebih tepatnya tadi uti-uti. Jalannya itu sudah goyang kanan, goyang kiri gitu ya. Terus melayat begini. Ini terus terang mawon. Bapak-bapak itu jarang. Apa karena izin gak diroso atau karena memang masih produktif. Tapi begitu datang jalannya nyeret Pak. Bapak-bapak. Jadi wanita itu lebih banyak. Kenapa? Nah, kemudian saya menganalisa, ternyata Bapak, ibu-ibu itu kelihatannya terutama ibu-ibu yang tidak karir ya, yang tidak bekerja. Itu ternyata justru tidak ada istirahatnya Pak. Ya, gitu tak Pak? Benar Pak? Malam di kasur, gitu ya Pak. Pagi di dapur, gitu ya. Siang di sumur. Jadi antara kasur, dapur, sumur, galon teh Pak, nyambut kayak terus sehingga lututnya yang kalah, gitu kan? Atau boyoknya yang kalah. Tapi mereka merasa tidak bekerja padahal gini-gini. Tapi karena repetitive movement yang terus berdiri kan menyangga tubuh. Jadi itu dampaknya bersendi, gitu ya. Waduh gak sesuai ini. Terus kemudian adanya ketidaknormalan, bentuk yang tidak normal pada anatomi kita. Contoh kalau di lutut, ada kan yang sejak lahir itu potensi lututnya itu bentuk O, gitu ya. Atau sebaliknya bentuk X. Nah, ini rawan untuk terjadinya radang sendi. Kemudian aktivitas yang trauma, apakah kecelakaan, apakah akibat apapun ya, yang menimpa fisik kita juga berisiko di sendi kita. Nah, ini tadi yang kaitannya dengan makanan minuman tadi. Karena kesuburan, Pak. Kesuburan tanda-tanda kemakmuran, ya, Pak. Kegemukan, obesitas. Apa definisi obesitas? Obesitas itu ketika indeks proporsional antara tinggi badan dan berat badan itu melebihi yang seharusnya. Berapa patokannya? Patokannya Pak, untuk orang Indonesia atau Asia itu sebetulnya antara 18 sampai 23 indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu dari mana? Itu didapatkan dari berat badan dalam kilogram
dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Ya, jadi kalau kita mencari berat badan ideal kita, itu caranya dengan tinggi badan kita dalam meter dikuadratkan dikalikan indeks massa tubuh yang normal. Katakanlah 23 harusnya ya. Atau paling tidak mungkin kalau mau rodok niru wong Eropa mungkin bisa 25 lah. Jadi indeks massa tubuhnya berat badan kita itu ideal kalau tinggi kita itu misalnya 170. Maka cara mencari berat badan ideal kita itu 1,7 dikuadratkan dikalikan 25. Itu berat badan maksimal. Ketemu nih piro bisa menitung dhewe. Itu ya. Kalau saya 165 itu berat badan ideal antara 64 ke bawah. Gitu ya. 64 ke bawah. Saya segini 63, Pak. Kadang-kadang juga 64. 63 gitu ya. Ya, itu indeks massa tubuh. Nah, kalau misalnya berat badan kita itu melebihi dari yang normal, maka kebutuhan makanan akan melebihi. Kan gitu. Aktivitas fisik menjadi berat. Dampaknya apa? Kemana-mana, Pak. Metabolisme tubuh menjadi meningkat. Iya sudah. Nanti lama-lama semua organ akan aus. Makanya orang obesitas ini termasuk apa, Pak? Komorbid kan? Ini berpotensi kena penyakit. Penyakit yang paling sering itu apa, Pak? Kelelahan di organ pankreasnya karena dia harus dibombardir karbohidrat tadi sehingga apa, Pak? Kencing manis. Ya kemarin dibahas sama dokter Pang itu ya. Itu karena faktor ini. Makan lagi dampaknya ya. Kemudian faktor risiko berikutnya adalah aktivitas pekerjaan ya. Kalau pekerjaannya saya itu bukan banyak ya. Guru-guru terutama ibu-ibu guru itu ngeluh sakit lutut. Saya tanyai, ibu kenapa guru? Ngajar di mana, Bu? Di SMP ini, di SD ini. Terus di kelasnya gimana, Bu? Ya itu, Dok, saya itu ngajar di lantai 3. Saya sekarang kan naik-naik semua. Tidak ada liftnya. Ya sudah, koklok, Pak. Lututnya pasti itu sudah. Karena tidak diimbangi dengan penjagaan yang lainnya. Gitu ya. Jadi pekerjaan tertentu seorang ABK, anak buah kapal ya, yang dia di dek mulai dari bawah naik itu kan kayak manjat pohon kelapa itu, Pak. Tapi ya gitu, lututnya kena dan seterusnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan tertentu yang ini akan menyebabkan penyakit ini dan tentunya penyakit-penyakit yang lain. Ya sudah, ini kayak kuliah ya. Ini jadi di dalam sendi kita itu tadi ya komponen-komponen sendi itu ada lapisan tulang rawan ya. Sendi ketemu gitu kan ada lapisannya ya, Pak ya. Kalau kita suka makan ceker atau makan apa, Pak? Pendung ya, makan pupuk gending ya, Pak ya. Itu kan ada yang kenyil-kenyil itu lah ya. Nah, itu lapisan tulang rawannya itu. Jadi sendi itu komponen yang sangat memiliki peran vital di dalam persendian kita itu adalah tulang rawannya. Tulang rawan ini karena dia sebagai bantalan sendi, Pak. Dia punya efek mendut-mendut, Pak. Sehingga untuk menopang berat badan kita itu tidak menimbulkan rasa sakit. Kayak ban itu ada anginnya, Pak. Nah, nuncau kalau misalnya jenengan naik motor atau mobil nek bane gembos kira-kira rasanya ya napa, Pak? Bokong rasanya sakit semua ya kan? Ya seperti itu, Pak. Sendi juga begitu ya. Kemudian dengan adanya tulang rawan sendi itu sehingga gesekan di antara tulang itu menjadi minimalis, Pak, dan tidak berefek sakit. Dari tulang rawan itu pula maka di sana akan ada lubrikasi, Pak. Ada minyak sinovialnya, Pak. Cairan sendinya, Pak. Nah, ini yang diasumsikan kadang-kadang disederhanakan orang kalau sakit sendi itu karena pelumasnya habis, padahal tidak sesederhana itu. Belum tentu pelumasnya habis, bisa faktor-faktor yang lain ya. Tapi pelumas itu salah satu. Ketika usia-usia senja maka di sini akan menurun. Kemudian dengan adanya tulang rawan itu maka dia sebagai peredam getaran, Pak. Penyerap adanya tadi kayak pernya gitu ya. Dan tentunya dia sebagai lapisan yang melindungi tulang kita akibat gerakan maju mundur langkah kaki dan seterusnya itu sehingga tidak menyebabkan rasa sakit karena dia ada dilindungi oleh tulang rawan kita sehingga sebetulnya kalau kita dijaga dengan baik maka tidak akan menimbulkan rasa sakit. Nah, komposisinya apa saja? Ternyata, Pak, yang paling banyak di tulang rawan itu komposisinya air. Nah, sementara sunatullahnya kita semakin usia senja, itu komposisi air itu di dalam sel kita. Tadi kan organ itu kan ada
sistem organ, jaringan sampai sel ya. Sampai level seluler ini akan menurun, Pak. Bahkan penurunannya itu sampai 40%, tinggal 40%. Bisa kita bayangkan, Pak. Bapak Ibu sekalian. Seperti nyun sewu nih, saya sering mengilustrasikan ke pasien saya itu, Bu, ibaratnya adonan tepung yang Ibu buat roti. Kalau misalnya airnya kurang itu kira-kira ya apa? Kakasem ya apa? Gak lumer kan gitu kan? Ya, sehingga ya bisa dirasakan sendiri. Pasti ditambah air kan gitu. Ya. Nah, bukan celakanya. Sunatullahnya kalau sudah usia di atas 50 tahun, proporsi air ini akan menurun. Gitu ya. Terus kolagen itu ya jaringan kolagen yang seperti pada kulit itu kolagen tipe 2. Pada sendi itu jadi lentur juga, Pak. Nah, kelenturan itu pada semakin bertambahnya usia akan menurun sehingga sangat wajar kalau persendian kita semakin bertambah usia semakin kaku. Nah, makanya perlu kita latih. Itu komposisi mayor. Ini tidak saya bahas semuanya ya, Pak. Kemudian yang minornya ada proteinnya, yang senyawa protein ini nanti akan merawat di persendian itu. Ini kayak sekolah ya. Saya teruskan aja ya, Pak ya. Biar cepat. Nah, bagaimana proses terjadinya kerusakan di sendi kita? Yang pertama kerusakan itu pada permukaan sendi, pada tulang rawan tadi. Karena kita pakai terus-menerus ya. Terus kadang-kadang juga terjadi friksi. Kemudian juga dengan bertambahnya usia cairan menjadi menurun, maka apa yang terjadi? Ya, aus, Pak. Kayak pisau itu kalau kita asah terus lama-lama gimana? Dari segini bisa jadi menipis, aus lapisannya. Kalau lapisannya aus, maka ya tadi fungsi sebagai shock absorber menurun, ya potensi mendut-mendutnya juga berkurang sehingga gampang apa, Pak? Ibarat mobil anginnya setengah gembos, kena waktu jeduk ya, melakukan jeduk, nah kroso kayak enak ya. Kemudian akibat pemakaian yang berlebihan sehingga menimbulkan fatigue, menimbulkan kelelahan. Ibaratnya kalau otot gitu ya, kalau daging gitu sampai kram, Pak. Kalau pemain sepak bola kan melayu terus gitu kan moro-moro kram ya, itu berarti sudah fatigue gitu. Akibat dari aktivitas yang terus-menerus. Dan jangan dilupakan akibat dari berlebihannya aktivitas kita. Tadi naik turun tangga, mencolot-mencolot, ya, jumping dan. Nah, itulah pentingnya nanti memilih olahraga sesuai dengan usianya, tidak sembarangan ya. Nah, ini contoh sendi lutut, ya, permukaan sendi. Permukaan sendi ini yang putih ini tulang rawannya. Pertama tidak rusak begini, Pak. Pertama ini menipis dulu, terus kemudian ada kerusakan yang sifatnya kecil-kecil. Sehingga karena di sini ada yang rusak, ada yang tidak, ada yang rusak kayak begini-begini, titik-titik begini, sehingga permukaannya menjadi tidak rata. Lama-lama akan terkelupas sampai rusak begini. Terus terjadi gesekan. Nah, ini akibatnya terjadilah proses apa? Kerusakan tadi. Jadi akibat dari tekanan yang besar di persendian mengakibatkan radang, perubahan dari jaringannya, terjadi kerusakan pada daerah yang kecil-kecil dulu gitu kan. Terus terjadi radang disertai dengan ada enzim perusaknya, Pak. Nah, sehingga ini akan merusak ini permukaan sendi, akibatnya ya terkelupas sampai kemudian mengalami apa? Tidak rata lagi sehingga ya sudah terjadilah kesakitan. Nah, secara umum penyebabnya ada bakatnya memang ya. Ada faktor bakat. Jadi kalau di keluarga ada yang mudah sakit sendi, maka hati-hati. Kita juga berpotensi, oleh karena itu kita harus hati-hati. Maksudnya pola hidup kita harus kita jaga. Yang kedua karena proses tadi, penuaan sudah, metabolik karena hubungannya dengan salah satu di antaranya ya, kegemukan misalnya. Atau ada makanan-makanan tertentu yang memang bisa merusak sendi. Tapi untuk di Indonesia katanya hampir dikatakan tidak ada. Biasanya katanya ada jenis rumput laut yang ada di Jepang, itu yang berpotensi gampang menimbulkan artritis. Kemudian gerakan yang berlebihan sehingga inilah potensi yang menyebabkan gangguan sendi. Ini biomekaniknya, ini ilmunya ya. Nah, jenisnya apa saja? Kerusakan atau radang sendi itu ada yang bisa mengenai pada semua orang karena faktor-faktor tadi, sehingga tidak diketahui secara pasti sakit apa tidak tahu. Ya moro-moro ngunai, moro-moro kaku, moro-moro sakit, moro-moro. Mesti moro-moro ya. Dan itu galditi ya. Rasanya itu sedikit demi sedikit
Biasanya orang baru mengeluh itu setelah kira-kira 60% lebih terganggu, baru dia merasakan, baru berobat. Kemudian ada faktor yang karena faktor luar ya, akibat dari kecelakaan misalnya, akibat dari memang pekerjaannya dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk diagnosanya saya bilang ini bagiannya dokter ya. Nah, ini yang penting untuk kita. Gejalanya apa gejalanya, Pak? Jadi kalau kita itu mulai ada sakit sendi, itu keluhan pertama adalah ya alarmnya, nyeri. Biasanya ada nyeri di dalam persendian kita. Nah, itu tanda-tanda, Pak. Bukan pasti ya tanda-tanda. Nah, kemudian disertai dengan kaku sendi. Biasanya setelah kita istirahat lama, mau kita bergerak, itu rasanya kaku. Terus kalau kita sudah mau bergerak, biasanya kita diam sedikit, kita tunggu kira-kira nggak sampai setengah jam lah, itu biasanya sudah bisa baik lagi. Nah, itu berarti tanda-tanda awal. Hati-hati kalau sudah begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dampak ini menyebabkan penurunan dari luas gerak sendinya, gitu kan. Terus kalau itu dibiarkan maka akan berisiko jatuh. Makanya dari sisi safety-nya kita, ya, keamanan dan kestabilan kita itu menjadi berisiko berkurang, menurun ya. Akibatnya apa ya? Dampak selanjutnya, kalau dibiarkan terus, akhirnya jalannya menjadi tidak baik karena dingklang, ya, sakit kan gitu ya. Kalau kita ibadah, mungkin ibadah kita menjadi tidak sempurna dan seterusnya. Itu sudah advance, itu sudah lanjut sampai mengganggu kita ya. Kemudian tanda berikutnya adalah kemertek, Pak, krepitasi namanya. Nah, kemertek itu kalau sudah menimbulkan rasa nyeri, nah ini hati-hati sudah masuk ke sana. Tapi kalau kemertek kita itu belum ada rasa ke sana, ya berarti itu masih bisa dimaklumi dan kita menjadi alarm lah ya untuk hati-hati. Nah, kalau dibiarkan terus maka akan mengurangi aktivitas kita karena nyeri dan bahkan menyebabkan kekakuan sendi dan akhirnya terjadi gangguan fungsi. Terus ini kriteria dari Kolegium Rheumatologi penyakit reumatik dari Amerika. Kriterianya, nah biasanya ini kalau di lutut ya Pak ya, ini yang di lutut biasanya pagi hari bangun tidur itu merasakan nyeri. Nah, nyeri sendi ya. Terus kalau diperiksa sudah mulai ada, ini harus pemeriksaan radiologis ini Pak, di foto ronsen ada apa? Ada bentukan tulang yang di luar seharusnya. Biasanya dokter akan menjelaskan ada pengapuran gitu ya. Osteofit itu bentukan kristal pengapuran, biasanya warnanya lebih putih di permukaan persendian dan tidak rata. Jadi kalau sendi di foto itu halus, seperti kalau pas bonggolnya sendi tulang paha itu kayak bulan purnama itu. Nah, kalau sudah tidak rata seperti bulan purnama ya sudah tanda-tanda ada osteofitnya. Demikian juga lutut, gambarannya halus gitu ya. Terus biasanya kalau usianya sudah di atas 50 tahun, ada kekakuan dan ini kriteria-kriteria, maka itu sudah didiagnose tadi gangguan sendi ya. Ini yang hip hampir sama ya. Ini di hip itu di pinggulnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, terus bagaimana untuk kalau kita sudah kena? Sebetulnya kalau kita sebagai apa ya? Yang disiplin ya, disiplin dalam arti sejak dini kita ditanamkan nilai-nilai ibadah yang baik ini, sebetulnya insya Allah minimal ya kejadian itu. Tapi kalau kita sudah seperti sekarang, sudah mengalami seperti itu, Pak, apa antisipasi kita? Maka kita harus melakukan upaya-upaya perbaikan. Nah, upaya-upaya perbaikan kita itu tujuannya adalah untuk agar kita tidak terganggu dengan rasa nyeri, sehingga kualitas hidup kita menjadi lebih baik karena tidak kesakitan. Gitu ya. Kemudian dengan upaya-upaya pengelolaan kita itu agar kita tidak mengkonsumsi banyak obat nyeri. Yang sering kan orang itu kan jalan pintas, sakit minum obat penghilang sakit. Tapi kan gak nontek Pak. Masalahnya ini kan kronis, terus menerus gak nontek percaya. Makanya saya kalau praktek itu, saya ada praktek di salah satu rumah sakit swasta. Itu saya tidak memberikan resep. Itu bukan ranah saya memang sebetulnya. Cuma kan pasien ini kalau nggak dikasih obat kan nggak puas. Nah, karena ini BPJS, ini kesempatan. Ya bukan kesempatan, mengikuti kaidah yang seharusnya. Bu, saya ini dokter rehab medik, rehab fisik, terapi fisik. Berarti terapi fisik itu ya terapinya ya latihan, pakai alat-alat panas, dingin, setrum.
Yang fisik-fisik itu Bu, bukan obat. Nah, obat yang kok neng dokter dalam, dokter tulang, kayak gitu. Saya kasih gitu. Kenapa? Saya ingin mendidik agar sebetulnya kalau bisa kita itu nyapih untuk minum obat. Tapi masalahnya orang ya wis nun sewu. Kalau gak dikasih obat akhirnya beli jamu. Wah, repot. Terus yang berikutnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Artinya apa? Dengan sakit itu menjadi alarm. Karena menjadi alarm kita menjadi lebih hati-hati, Pak. Insya Allah kalau kita tahu diri dan menyadari, maka justru ini akan menyelamatkan kita dari keterpurukan. Ibaratnya kalau kita itu sudah di tepi jurang, kita tahu berada di tepi jurang, maka kita tidak akan sampai masuk jurang. Tapi kita sudah tahu di tepi jurang kok sembrono, ya nyemplung temen. Kan gitu ya. Berikutnya adalah agar keterbatasan kita, ketidakbisaan kita mengerjakan sesuatu itu semakin menurun. Artinya kita lebih leluasa untuk bekerja lagi gitu loh maksudnya ya. Jadi mengurangi upaya-upaya keterbatasan dan ketidakmampuan kita dengan langkah-langkah terapi yang kita lakukan. Bagaimana itu caranya? Ya, memang ya opo itu pengobatan itu tidak bisa dilepaskan dari dengan obat ya Pak ya. Tetapi saya sering menitik beratkan, Pak, Bu, sakit jenengan ini bukan penyakit infeksi. Kalau penyakit infeksi dikasih obat selesai. Mencret kasih antibiotik penyebab mencretnya, anti mencret mari. Tapi sakit jenengan tak kasih obat sekarang, meneh-meneh sampai sakit lagi, kan gitu. Terus gimana dok? Ya harusnya jenengan memperkuat apa yang masih ada. Apa itu? Nah nanti ya berikutnya. Jadi pertama memang kita diberi dengan obat-obatan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah yang non obat-obatan, kimiawi maksudnya ya. Apa itu? Dengan menyeimbangkan postur tubuh kita. Kalau misalnya ada masalah dengan tubuh kita. Kalau ada masalah dengan postur kita, ya kita perbaiki postur kita. Kalau kita sakit punggung, karena kita itu sering duduk yang salah, gelendot, maka jangan dibiasakan gelendot, harus tegak. Lek perlu kita tidak bisa ini, ya bersandar, gitu kan? Namanya koreksi postur, gitu kan? Terus kemudian aktivitasnya apa? Aktivitasnya dia dihindari yang berpotensi memberi pekerjaan berat pada sendinya. Duduk seperti saya ini sebetulnya ini termasuk tekanan besar, Pak. Jadi kalau bisa duduknya lurus, meskipun nggak sakit. Untuk apa? Namanya konservasi, melindungi. C awet, biar berhemat, awet. Lutut kita itu awet, gitu ya. Terus kemudian kalau berat badan kita berlebihan, ya kita turunkan berat badan kita, gitu ya. Makanya titik beratnya adalah pada edukasi, pendidikan, KIE ya, konseling, gitu kan, edukasi informasi. Terus selesai. Alhamdulillah. Gitu ya. Ya, ini sudah siang ternyata. Perutnya juga ini kayaknya sudah disiapkan makanan. Kemudian berikutnya adalah latihan-latihan fisik. Di antaranya ya tadi ya, melindungi kita, terus memperhatikan aktivitas fisik kita. Kalau naik turun tangga ya harus dihindari. Kalau misalnya olahraganya jumping-jumping ya dikurangi. Dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian maka insya Allah kita akan bisa mengurangi potensi keparahannya. Bukan menghentikan, tapi paling tidak ngerem agar sakit kita tidak terus berlanjut dari level 1 naik ke 2, 2, 3, 3 dan seterusnya. Nah berikutnya adalah dengan terapi-terapi yang kita lakukan. Terapinya apa saja? Kalau kaku maka harus dilenturkan dengan latihan luas gerak sendi. Kalau misalnya kita malas gerak paha kita, maka harus kita kuatkan paha kita. Kalau sendi lutut ya Pak ya, dengan memperkuat paha kita, depan belakang, betis kita. Dengan apa? Dengan olahraga yang tanpa menyangga berat badan, bersepeda atau berenang, gitu ya. Terus dengan alat-alat terapi, bisa dengan kompres es, panas, dingin, strum yang biasanya di rehab medik Pak ya. Terus kemudian alat bantu apa? Kalau lututnya sudah mengalami sakit banget, untuk jalan saja sakit, maka perlu alat bantu support, deker Pak. Deker yang ada fibernya untuk mensupport, membantu tugas lututnya. Dan kemudian bila perlu pakai alat bantu untuk mengurangi beban lutut. Apakah itu teken apa atau yang lain,
Ini untuk mengurangi berat badan. Jadi latihan luas gerak sendi dengan bersepeda, dengan alat support dan alat bantu untuk mendistribusikan berat badan kita. Nah, kalau sudah demikian insya Allah akan bisa ngerem dan akhirnya sakit kita tidak berlanjut. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi bagi saya sendiri dan para hadirin sekalian untuk menjaga amanah sehat kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Cukup? Apa ada tanya jawab? Monggo kami persilakan pada takmirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Kayaknya sudah kemerucut perutnya ini. Jelas ya insyaallah. Baik, jazakallahu khair. Kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.